Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh salat berkah rahimani rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan program bekal ilmu syar'i menyambut bulan Ramadan yang suci. Kita masuk kepada pertemuan yang ke-17. Ya, kita masuk kepada pertemuan ke-17. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai kepada yustahabbu lis-shaim ay ra'i fi siyamihi al-adab at-taliyah. Yaitu adabus siyam. Kita telah sampai kepada adab-adab berpuasa. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kami jelaskan ya kenapa kita ketika menjalankan ibadah puasa harus memiliki adab, kenapa kita harus menjalankan adab-adab dalam puasa. Kemudian adab yang pertama telah kita jelaskan. Masih ingat apa adab yang pertama? Naam, as-suhur, yaitu makan sahur. Kemudian adab yang kedua ini adalah al-kaffu 'anil laghwi wa rafati wa nahwihima, yaitu hendaknya mereka yang menjalankan ibadah puasa tersebut menahan diri agar tidak melakukan perbuatan yang sia-sia dan tidak berkata perkataan kotor dan yang semisalnya, ya, mimma yatanafa ma'as shaumi, dan dari apa-apa yang termasuk hal-hal yang bertentangan dengan puasa. Artinya jamaah, ini harus kita pahami bahwasanya ketika kita menjalankan ibadah puasa bukan hanya sekedar menahan dahaga dan bukan sekedar menahan lapar, tapi jauh daripada itu kita menjaga lisan kita dari perkataan dusta, kita menjaga perbuatan kita dari hal yang sia-sia, kita menjauhi perbuatan yang dapat membatalkan puasa kita, dan juga kita harus menjauhi perbuatan yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Kenapa? Karena banyak di antara kaum muslimin yang mereka tidak memperhatikan ini. Ada mereka yang berpuasa tapi judi jalan terus. Ada mereka berpuasa tapi dusta jalan terus. Ada yang mereka berpuasa tapi yang menyedihkan mereka tidak melaksanakan sholat. Nah, tentu saja ini adalah keliru, ya, dan ini tidak dibenarkan. Mana dalilnya? Dalilnya adalah kita baca sebagaimana yang disebutkan oleh muallif hafizahullah, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, yaitu dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum," ya, apabila salah seorang di antara kalian sedang menjalankan ibadah puasa, fala yarfath, ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka janganlah dia, fala yarfuth, ya, janganlah dia, yaitu mengeluarkan perkataan yang kotor. Ya, janganlah dia berkata dengan perkataan yang kotor. Apa contohnya? Mencaci maki, apa saja, menggibah, apa saja, menfitnah, apa saja yang keluar dari lisannya kebun binatang. Dan ini adalah perkataan yang kotor yang seharusnya seorang mukmin
harus meninggalkannya, dan bukan hanya ketika waktu puasa jamaah. Nah, disinilah kenapa puasa itu bisa mendatangkan ketakwaan, sebagaimana firman Allah, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Jadi yang dimaksud di sini adalah bahwasanya amalan ibadah puasa kita itu bisa membawa kita kepada takwa, yaitu kita harus melatih diri kita menahan perkataan yang kotor itu, bukan hanya saja ketika waktu berpuasa, tapi di luar pada bulan Ramadan dan pada bulan-bulan yang lain, kita juga harus menjaga lisan kita dari perkataan yang kotor. Kemudian kata Nabi SAW, wala yashab, ya, dan jangan berteriak-teriak. Ya, ini penting jamaah. Kita biasakan. Jadi kalau kita manggil orang itu tidak usah terteriak. Ya, hoi, sini, tidak usah terteriak seperti itu. Jadi dilarang oleh Nabi SAW. Wala yashab, ya, dan jangan berteriak-teriak. Wala yajhal, dan jangan kalian melakukan perbuatan jahiliyah. Apa yang maksud dengan perbuatan jahiliyah? Yang namanya jahiliyah adalah jahal, yaitu bodoh. Perbuatan orang-orang yang bodoh, yang mana mereka melakukan sesuatu yang mereka kira itu adalah ibadah, yang mereka melakukan sesuatu yang ternyata sesuatu itu adalah penyimpangan. Contohnya daripada perbuatan jahiliyah adalah yaitu menggantungkan sesuatu benda, ya, di dalam rumah atau di tempat-tempat usaha mereka. Apa tujuannya? Supaya usaha mereka lancar, supaya rumah mereka tidak diganggu, ya, oleh makhluk halus atau yang semisalnya. Dan ini adalah perbuatan jahiliyah. Ya, apalagi meminum khamar, apalagi membunuh, apalagi manipulasi, apalagi yaitu menakar, ya, dagangan dengan curang dan yang semisalnya. Maka ini adalah perbuatan jahiliyah yang tidak boleh kita lakukan ketika kita sedang berpuasa maupun tidak sedang berpuasa. Kemudian kata Nabi SAW, fa in syatamahu ahadun aw qatalahu, ya, maka kata Nabi SAW, dan apabila kalian dicela, yaitu apabila kita dicela atau kita disakiti, ya, falyaqul, maka katakanlah kepada mereka yang mencela kita, yang menyakiti kita, inni shaimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Nah, hadis ini jamaah memberikan beberapa pelajaran kepada kita. Pelajaran yang pertama, bahwasanya orang yang berpuasa tidak hanya sekedar menahan dahaga dan juga tidak hanya sekedar menahan rasa lapar, tapi dia harus menahan lisannya dari perkataan yang kotor, dari perkataan yang sia-sia, dari perkataan yang bisa mengandung dosa dan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua, hendaknya seorang yang sedang berpuasa maka mereka harus memiliki perilaku yang sopan, perilaku yang lemah lembut, perilaku yang tidak berteriak-teriak sebagaimana orang-orang yang awam yang melakukan terkadang teriak-teriak sehingga membuat kegaduhan dan yang semisalnya. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah hendaknya ketika kita berpuasa kita menjauhi perbuatan jahiliyah. Apa itu perbuatan jahiliyah? Yaitu adalah perbuatan-perbuatan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengenal agama, orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang mereka adalah orang yang jahil, orang yang tidak berilmu. Maka kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ya, untuk menjauhi perbuatan jahiliyah tersebut, ya, baik ketika kita di luar pada bulan Ramadan atau dalam keadaan berpuasa, dan demikian juga ketika kita dalam keadaan tidak berpuasa. Kemudian jemaah, pelajaran yang keempat, bahwasanya terkadang kita hidup di dunia ini ada saja gangguan, baik itu gangguan dari dalam maupun dari luar, baik gangguan dari tetangga, dari sahabat maupun dari keluarga kita. Intinya adalah setiap kita masih menjalankan kehidupan di dunia ini, maka pasti ada, yaitu sesuatu yang akan kita jumpai, baik yang kita senangi maupun yang tidak kita senangi.
ya misal saja pertikaian, misal saja yaitu sesuatu yang terkadang yaitu harus menguji kesabaran kita. Nah, intinya adalah ketika kita sedang berpuasa, ketika kita menghadapi orang-orang yang seperti itu, terutama orang yang tidak senang dengan kita, maka kita katakan kepada mereka bahwasanya kita sedang berpuasa. Artinya apa? Kita dituntut untuk bersabar atas segala apa yang telah kita dapatkan dari orang-orang yang mencela kita, dari orang-orang yang menyakiti kita. Maka di sini memberikan pelajaran kepada kita jamaah bahwasanya kita harus bersabar terhadap gangguan manusia. Dan ingat, sabar itu tidak ada batasnya. Dan keliru kalau seandainya ada sebagian orang mengatakan bahwasanya dia telah bersabar dengan waktu yang tertentu sehingga habis batas kesabarannya, dan ini tidak dibenarkan. Tentu saja orang yang beriman mengatakan bahwasanya sabar itu tidak ada batasnya dan sabar itu tidak ada ujungnya, tidak ada pangkal ujungnya. Artinya selagi kita masih hidup di dunia ini, maka kita harus banyak-banyak bersabar. Dan ketika kita dicela, ketika kita disakiti, maka kita katakan inni shaim, ya, supaya mereka mengetahui bahwasanya orang yang berpuasa adalah orang yang sangat-sangat dianjurkan untuk menahan amarahnya, menahan kesabarannya, dan yang semisalnya. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang terakhir, dan ini sebagai penutup daripada pertemuan kita, bahwasanya musannif atau penulis kitab ini membawakan dalil yang kedua, ya, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi menyebutkan man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaysa Allah hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Nabi menyebutkan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang bohong dan ya mereka senantiasa melakukannya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada gunanya ia meninggalkan makan dan minum. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat terhadap apa yang telah mereka tinggalkan dari makan dan minum. Para ulama menyebutkan jamaah bahwasanya hadis ini adalah menjelaskan kepada kita orang yang berdusta, ya, maka dapat mengurangi pahala puasanya. Bahkan sama sekali dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya sekedar dahaga dan rasa lapar. Tentu saja apabila dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, karena dusta itu bertingkat-tingkat. Ya, tentu saja orang yang berdusta atas nama Allah, ya, tentu saja besar dosanya. Dan apalagi orang yang misalkan dia sedang menjalankan ibadah puasa, maka hendaknya, ya, kebiasaan dia yang mungkin berdusta, ya, kalau dia berbicara sering dusta, maka hendaknya dihilangkan, maka hendaknya ia berusaha untuk tidak melakukannya ketika bulan Ramadan, ketika dia menjalankan ibadah puasa Ramadan, baik itu puasa di bulan Ramadan maupun puasa sunnah-sunnah yang lainnya. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada pertemuan yang singkat ini. Ya, mudah-mudahan yang dengan sedikit ini membuat kita ingat bahwasanya di dalam menjalankan ibadah puasa, agar ibadah puasa kita sampai ke langit, agar ibadah puasa kita bermakna, agar ibadah puasa kita berkualitas, maka hendaknya kita iringi dengan apa? Dengan ilmu. Maka hendaknya kita menjadikan renungan, yaitu apa? Perkataan Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, man abadallaha bighairi ilmin, ya, barang siapa yang beribadah kepada Allah bighairi ilmin, tanpa ilmu, kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih, maka apa? Orang yang beribadah kepada Allah tanpa dilandasi dengan ilmu, maka kerusakan yang dia perbuat lebih banyak daripada maslahat yang dia lakukan. Subhanallah. Artinya jemaah, orang yang beribadah kepada Allah tanpa dilandasi dengan ilmu,
mereka bukan mendapatkan kemaslahatan, mereka bukan mendapatkan kebaikan, malah justru mereka akan mendapatkan apa? Keburukan yang banyak. Inilah pentingnya kenapa ilmu itu sangat penting, dan ilmu itu adalah pemimpin terhadap amal dan amal mengikutinya. Maka sudah sekiannya bagi kita untuk mempersiapkan bekal menuju bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan tidak ada bekal yang paling bermanfaat kecuali ilmu syar'i, ilmu yang berkaitan dengan masalah puasa tersebut. Dan ini terus kita ulang-ulang, ya walaupun terkadang kita sudah tahu, tapi tidak ada salahnya kita ulang-ulang terus sampai kita faham, sampai kita tahu, dan sampai kita ingat ya hal tersebut. Nah, demikian jemaah yang dapat kami sampaikan, dan insyaallah besok kembali kita melanjutkan adab yang ketiga ya daripada kitab yang telah ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah taala. Kita cukupkan, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.